Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Puji Tuhan. Senang sekali weekend ini saya bisa bersama dengan saudara gereja Tuhan di Bangkok. Saudara, ini terakhir aku melayani tempat ini 1,5 tahun yang lalu. Dan saya percaya 1,5 tahun kemudian kita akan ketemu lagi. Kayaknya ritmenya begitu. Nanti kita akan atur schedule untuk 2012. Karena memang tahun 2011 semua sudah padat, semua sudah terjadwal sedemikian rupa. Kita akan pasti ketemu lagi sebelum Yesus datang. Ya, langsung kita buka Alkitab kita. Kita langsung ambil buku catatan kita. Bisa dicatat dengan cepat. Saya berikan judul tema khotbah pagi hari ini, yaitu adalah The Kingdom Center. Kita akan terus bergerak dalam pewahyuan mengenai living in the kingdom. 1,5 tahun yang lalu saya membahas 2 hal, yaitu adalah the kingdom entryway dengan the kingdom visitation. Masih di hotel yang lama. Kemarin saudaraku, sepanjang Jumat, Sabtu, kita sama-sama membahas di dalam Join FA, dalam ibadah gabungan FA. Saya membahas mengenai the kingdom mechanism. Kemarin pagi di dalam Holy Fasting saya berbicara mengenai the kingdom ministry. Saudaraku, menurut saya gereja harus kembali kepada isu mengenai living in the kingdom. Terlalu lama gereja berbicara mengenai gereja sendiri, karena gereja sifatnya adalah eksklusif. Sesungguhnya hati Yesus selalu berbicara soal living in the kingdom. Ketika dia kali pertama muncul di Galilea, statementnya adalah repent, for the kingdom of heaven is at hand. Pertama kali muncul, Jesus begin to preach and to say, kali pertama yang keluar dari hatinya adalah, bertobatlah, karena kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Tema khotbah Yesus hanyalah living in the kingdom. Kerajaan sorga lah seumpama seperti ladang. Kerajaan Allah adalah seumpama seperti mutiara yang terpendam. Kerajaan sorga lah seumpama seperti 10 gadis. Kerajaan sorga lah seumpama seperti seseorang yang berpergian ke luar negeri. Selalu berbicara mengenai kerajaan Allah. Bahkan terakhir dia naik ke sorga. Kisah 1 ayat yang ke-8 juga berbicara mengenai kerajaan Allah. Kenapa? Karena kisah 1 ayat yang ke-8 banyak orang memutilasi, memotong arti yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kisah 1 ayat yang ke-8 muncul dari sebuah pertanyaan di ayat yang ke-6. Pertanyaannya dari muridnya adalah, kapankah engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabannya pun soal kerajaan Allah. Dan Injil kerajaan Allah akan terus diberitakan. Amen. Sampai kesudahannya. Amen. Saya berdoa agar dari mimbar ini, saudaraku, pewahyuan yang mengalir adalah pewahyuan mengenai kerajaan sorga. Amin. Amin. Saudaraku, karena terlalu lama gereja berbicara mengenai dirinya sendiri. Dan kita akan bergerak. Pagi hari ini Tuhan memberikan satu tema, yaitu adalah the kingdom center, pusat kerajaan Allah. Saudara boleh catat cepat, ini prinsip. Yang menentukan dalam kehidupan kita adalah posisi kita. Bukan acara agamawi, bukan teknik-teknik gerejawi. Saudara boleh melakukan doa puasa, itu baik. Pelayanan itu baik. Berdoa dengan cara-cara tertentu itu baik. Tapi menurut saya ujung-ujungnya haruslah
posisi sikap hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Saudaraku, kegiatan agamawi tidak menentukan, tapi ketika posisi hati kita tepat, apa yang terjadi, saya bisa pastikan sorga akan menjadi keseharian dalam kehidupan kita. Amin. Perkara-perkara ilahi akan menjadi manusiawi. Amin. Yang saya suka dari kekristenan adalah konkret. Amin. Yang saya suka dari kekristenan adalah realita. Amin. Yang saya suka daripada kekristenan itu adalah penjelmaan sorga terjadi di bumi. Amin. Saya minta maaf, saudaraku, Tuhan tidak pernah janjikan sorga, tapi Tuhan janjikan yaitu adalah sorga di bumi. Saya minta maaf, salah sekali kalau banyak orang berkata bahwa tujuan akhir kita sorga. Sorry to say, sorga hanya tempat sementara. Ketika bumi dikuasai oleh antikris, ya, kita akan menikmati pernikahan anak domba di sorga. Setelah itu akan turun kembali dan menguasai bumi selama 1000 tahun. Dan setelah itu kita tidak kembali ke sorga. Karena Wahyu pasal yang ke-21 dikatakan, bumi yang baru, langit yang baru. Tujuan akhir kita bukanlah sorga. Ketika dunia dicipta, saudaraku ingat, Tuhan berkata, maka engkau akan menerima kuasa untuk berkuasa di bumi. Saudaraku, kita harus kembali kepada prinsip-prinsip dasar Alkitab. Tujuan akhir kita bukanlah sorga, tetapi tujuan dalam kehidupan kita adalah sorga di bumi. Katakan amin. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya pernah keluarkan statement karena ketidakmengertian. Saya bilang begini, saya bosan di bumi, saya pengen cepat-cepat naik ke sorga. Ternyata saudara, tempat kita bukan sorga, itu cuman temporary selama bumi dikuasai oleh antikris. Yang menentukan dalam kehidupan kita adalah posisi hati kita. Ketika posisi hati kita tepat sesuai dengan apa yang Dia inginkan, maka mukjizat akan menjadi sebuah keseharian dalam kehidupan kita. Perkara-perkara supranatural akan menjadi natural dalam kehidupan kita. Amin. Kemuliaan itu menjadi sesuatu yang sehari-hari dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita akan lihat ayatnya. Kisah 13 ayat yang ke-22. Kisah 13 ayat yang ke-22. Kita akan baca bersama-sama. Saya percaya Tuhan akan tunjukkan sebuah kedalaman pewahyuan hatinya sendiri bagi kita pagi hari ini. Kita baca dengan suara keras. 2, 3, ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya akan bacakan, saudaraku, dari terjemahan Alkitab berbahasa Inggris dari Amplified Bible. Bagi yang tertarik, saudara boleh catat. And when he had deposed him, bukan sekedar Tuhan menyingkirkan sebetulnya, tetapi Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kalimat ketika Tuhan memecat Saul. He raised up David to be their king. Dia promosikan Daud untuk menjadi raja atas mereka. Ada satu kata yang menarik. Alkitab bahasa Indonesia berkata telah menyatakan. Tetapi Alkitab berbahasa Inggris berkata, of him he bore witness and said. Sampai Tuhan sendiri berkata, bukan saja aku bersaksi akan Daud, tapi Alkitab berbahasa Inggris bilang begini, bahwa aku sendiri adalah saksinya. Bukan Tuhan memberikan report atau informasi, tetapi Dia berkata, aku sendiri yang menjadi saksi. Saudaraku, ada satu kata Alkitab bahasa Indonesia, aku telah mendapat Daud bin Isai. Alkitab berbahasa Inggris jauh lebih dalam.
I have found a David of Jesse. Kata found, menurut saya ini adalah usaha kerja keras Allah untuk merestrukturisasi kehidupan. Amen. Katakan amin. Amen. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang punya spesialisasi untuk merestructure kehidupan. Amen. Dia bisa meredesign apapun yang ada dalam kehidupan kita. Hari ini dia siap untuk merestrukturisasi kembali. Amen. Dan saudaraku, Alkitab berbahasa Indonesia berkata seorang yang berkenan di hatiku. Tapi Alkitab bahasa Inggris jauh lebih tegas. Saudaraku menggunakan kalimat a man after my own heart. Bukan hanya sekedar Daud berkenan di hati Allah, tetapi Alkitab berkata bahwa aku sendiri yang jadi saksi bahwa this is the man after my own heart. Ini seseorang yang ada pada pusat jantung hatiku sendiri. Ini seseorang yang ada pada pusat kerajaanku. Saudaraku, saya nggak pernah sekolah Alkitab, tetapi saya dapati dalam perjanjian lama, Daud adalah suami yang gagal. Oh ya, kenapa saudaraku? Dia tiduri istri tetangga. Adakah di antara istri di tempat ini yang merindukan suaminya tiduri tetangga? Rasanya tidak ada. Sorry to say, Daud suami yang gagal. Daud juga saya dapati ada leaders yang gagal. Kenapa saudaraku? Daud skenariokan sebuah peperangan. Suami daripada Bathsheba adalah Uria. Dia skenariokan, dia desain sebuah peperangan dan apa yang terjadi. Saudaraku, ditempatkannya lah itu yang namanya Uria di front line, di garis depan, agar apa? Peluru musuh menghantam untuk kematian. Saudaraku, dengan satu tujuan, Daud lebih leluasa tiduri istrinya. Menurut saya bejat banget, saudara. Dia bukan saja suami yang gagal, dia juga adalah pemimpin yang gagal. Dia sampai skenariokan sebuah peperangan cuma untuk satu tujuan. Daud terpuaskan, saudaraku, keinginan seksualnya untuk dia bisa tiduri lebih bebas Bathsheba. Daud juga bukanlah ayah yang baik menurut saya. Dia gagal total. Kenapa saudaraku? Kakak adik daripada anak-anak Daud, yang laki dan perempuan saling bersetubuh, saling berzina. Dan anak laki-laki dengan anak laki-laki lainnya, apa yang terjadi? Saudaraku, itu saling baku hantam. Menurut saya, Daud bukanlah suami yang baik. Dia tidak bisa menjadi panutan bagi istrinya, dan juga dia bukanlah ayah yang baik. Tetapi sampai Tuhan berkata, this is the man after my own heart. Inilah seseorang yang ada pada pusat jantung hatiku sendiri. My goodness. Saudaraku, Tuhan berkata, I have found David of Jesse. Aku temukan dia. Kenapa saudaraku? Ini menurut saya karena ada usaha kerja keras Allah itu di dalam kehidupan Daud, dan Daud meresponi. Katakan bersama dengan saya, meresponi. Belum semua, katakan bersama dengan saya, meresponi. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku, saya diundang khotbah di Bandung, dan 6:30 pagi saya dijemput dari hotel dan menuju gereja saya akan melayani. Ketika mau masuk ke gedung gerejanya, aku merasa familiar, sangat familiar itu tempat. Itu di Main Street Kota Bandung, di Jalan Jenderal Sudirman. Dan ketika aku masuk, dan aku langsung tahu bahwa ini adalah night club. Aku langsung tahu bahwa ini adalah diskotik. Saudaraku, apa yang terjadi? Jadi nggak ada yang ilahi sama sekali di gerejanya, sama sekali tidak ada yang ilahi. Nggak ada gambar malaikat, nggak ada yang namanya ayat firman Tuhan, namanya juga diskotik. Gelap gulita.
bau rokok pekat sekali. Maaf,